Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah Sakinah Pekanbaru dan seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan seluruh pecinta KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di pagi yang indah ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang mulia, menikmati keindahan subuh yang penuh dengan cahaya yang mudah-mudahan akan membuat kehidupan kita lebih berkah dan lebih baik, dan hari-hari yang akan kita jalani hari-hari yang penuh dengan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amal yang kita kerjakan tercatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk amal yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan salat subuh berjamaah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian kita duduk sejenak membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca pesan-pesan Nabi kita alaihi salatu wasallam yang merupakan sebaik-baik pesan untuk kita pelajari dalam kehidupan kita, yang akan menjamin keselamatan di dalam kehidupan dunia bagi siapapun dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengambil jalan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya, sebagai jalan yang ditempuhnya, maka dia tidak akan tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah juga memberikan kepada kita semangat dan istiqamah di atas jalan hak yang telah Allah tentukan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Tak lupa kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga atau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan membaca kitab 55 wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-31. Wasiat yang ke-31 yaitu tentang az-zuhdu fid dunya. Tentang az-zuhud di dalam kehidupan dunia. Di antara hadis yang berbicara tentang wasiat ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka atau yuhibbukan nas. Dari Sahal ibn Sa'id berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku lakukan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku, dan begitu juga manusia akan mencintaiku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sebuah jawaban. Zuhudlah kamu pada dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari hadis yang sudah kita baca ini, ada dua nasihat penting untuk kita semuanya. Yang pertama, agar kita bisa zuhud pada dunia ini. Yang kedua, agar kita bisa zuhud pada sisi manusia. Ketika kita zuhud pada dunia, maka buahnya Allah akan mencintai kita. Dan ketika kita bisa zuhud pada apa yang dimiliki manusia, atau pada apa yang ada di sisi manusia, maka itu akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kiranya kita perlu memahami makna zuhud, karena sebagian orang salah kaprah di dalam memaknai zuhud. Tidak memakai pakaian-pakaian yang bagus, atau meninggalkan kelezatan dunia berupa makanan, minuman. Bahkan ada orang yang memaknai zuhud, dia tidak menikah, tidak melaksanakan beberapa sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat bagaimana zuhud, atau yang dimaksud dengan zuhud di dalam agama kita. Di antara perkataan yang sering dinukil oleh para ulama tentang memaknai zuhud adalah perkataan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal, dan bukan juga menyia-nyiakan harta yang dimiliki. Itu bukan zuhud. Walakin az-zahada, akan tetapi zuhud yang dimaksud dengan zuhud di dunia atau zuhud terhadap dunia, alla takuna bima fi yadayka awthaqu mimma fi yadillah. Saya ulangi, alla takuna bima fi yadayka awthaq mimma fi yadillah. Ini makna zuhud kata Abu Dzar. Zuhud terhadap dunia itu apa? Di mana engkau begitu meyakini terhadap apa yang ada di tangan Allah dari apa yang ada pada sisimu. Kita lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala daripada apa yang kita miliki di tangan kita. Ini makna zuhud kata Abu Dzar. Yang kedua, wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Zuhud juga berarti kata Abu Dzar, ketika engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala daripada kembalinya nikmat dunia itu kepadamu.
Ketika seseorang kehilangan orang yang dia kasih atau apa yang dia cintai, maka ketika terjadi musibah itu, dia lebih menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada ya dia kembali mendapatkan nikmat yang hilang darinya itu. Maka Yunus bin Maisarah menambahkan pengertian zuhud yang disampaikan oleh Abu Dzar adalah semuanya, baik itu pujian, baik itu celaan, ketika berada di atas kebenaran, semuanya sama. Ya, semuanya sama antara pujian dan celaan di saat kita berada di atas sebuah kebenaran. Nah, untuk lebih memahami apa yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, mari kita lihat bagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali ya, yang mengatakan tentang 3 unsur dari pengertian zuhud yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, zuhud adalah bahwa apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih kita harapkan, lebih kita inginkan, dan lebih kita yakini dari apa yang ada pada sisi kita. Tentu saja ini harus dibangun dengan sebuah keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak mungkin mengharapkan ya, yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih besar dari apa yang ia pegang, yang ia miliki, yang ia punya hari ini. Tentu tidak mungkin itu ada pada jiwa seseorang kalau tidak memiliki keyakinan yang hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri di saat dia berkata, ya, yang menunjukkan lemahnya keyakinan kamu itu, ya, ketika apa yang kamu miliki, ketika apa yang kamu punyai di dunia ini, berupa harta dan sebagainya, lebih engkau harapkan dari apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin mengukur kuat atau lemahnya iman kita kepada Allah, lemahnya keyakinan kita kepada Allah, lihat bagaimana sebuah keyakinan kita atau bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita miliki lebih kita yakini, lebih kita sanjung, lebih kita berharap daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah orang ini memiliki keyakinan yang lemah. Jadi kalau kita ingin tahu lemah atau tidak lemahnya kita ya dalam bersikap, maka lihat apa yang kita punya, baik dari kendaraan kita, dari harta benda kita, dari rumah kita, apa saja yang kita miliki, dari keindahan dunia ini. Di saat harapan kita kepada apa yang ada pada kita itu lebih besar, lebih tinggi, maka di saat itulah lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemahnya keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Hazim, seorang ulama yang dikenal dengan zuhud, ketika ditanya tentang apa saja hartamu, maka ia berkata, aku memiliki 2 harta yang tak akan membuatku khawatir miskin. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah tidak mengharapkan apa-apa yang ada pada sisi manusia. Inilah 2 harta yang mahal yang dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana rasa yakin yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jauhkan harapan-harapan yang besar kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia sama seperti kita, rasa memilikinya sangat kuat, rasa mencintainya sangat kuat. Maka ketika kita berharap kepada manusia lebih besar daripada harap kita kepada Allah, maka yakinlah akibat setelah itu adalah ya penyesalan dan rasa kesedihan yang akan timbul. Karena manusia sifatnya senantiasa ya menahan apa yang ada padanya dan sulit untuk memberikan kepada orang lain, sehingga kekecewaan itu muncul di saat dia tidak mendapatkan dari orang tersebut. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kondisi yang lain ketika Abu Hazim ya, ditanya lagi kepadanya, wahai saudaraku, apakah engkau tidak takut
untuk miskin? Maka ia memberikan sebuah jawaban yang sangat mempesona kita. Kata beliau, bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku, pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di bawah tanah. Begitulah keyakinan dia, dan begitulah yang harus kita bangun hari ini. Dan betapa perlunya kita ilmu yang seperti ini. Di saat semua orang terpesona, di saat semua orang tergoda, bahkan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, bahkan itu diikuti dengan rasa hasad, rasa benci. Kita menginginkan nikmat itu hilang darinya. Dan ini tidaklah akhlak yang dimiliki, yang akhlak yang terpuji bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, inilah zuhud yang dimaksud dalam Islam, di mana keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla harus jauh lebih besar dari apa yang ada pada sisi kita. Kalau ini ada pada kita, itu adalah berarti Anda orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau zuhud terhadap dunia. Yang kedua, di antara makna zuhud yang dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, yang kedua adalah di antara bentuk zuhud, di mana seseorang hamba jika ia ditimpa musibah, jika ditimpa oleh ujian dan hilangnya harta, hilangnya anak, atau sesuatu yang ia cintai di dunia ini, maka harapan yang muncul dalam hatinya, pahala yang besar di hadapan Allah, pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari hanya sekedar kembali kenikmatan itu padanya. Maka ini harus dibangun dengan keyakinan yang sempurna. Ketika seorang mukmin ditimpa oleh musibah, maka dia segera mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja' kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini bahawa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mukmin tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan. Siapa yang tidak senang dengan hartanya? Siapa yang tidak senang dengan anak? Siapa yang tidak cinta dengan dengan orang-orang yang dekat dengannya? Tapi di saat itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah ujian, dan disitulah akan diukur keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapakah yang rela hilang hartanya? Siapakah yang rela hilang orang-orang yang ia cintai? Tentu tidak ada orang yang ingin. Namun di saat itu terjadi, maka dia harus berusaha mencoba untuk mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, di dalam bersikap dengan segera kembali kepada Allah dengan mengucapkan, menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini telah mengajarkan doa yang sangat bagus. Kandungannya berisi permintaan rasa yakin agar begitu ringan menghadapi musibah. Ini adalah kunci, dan ini adalah sebuah solusi yang harus kita belajar bersama. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seseorang ditimpa musibah, dan agar musibah itu ringan baginya, maka bacalah doa ini. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Saya ulangi, doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini adalah Allahumma qsim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini,
ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, dan curahkanlah rasa yakin kepada kami yang dapat meringankan berbagai musibah dunia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ketika kita mengucapkan doa ini, insya Allah Allah akan berikan keringanan-keringanan kepada kita. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara makna zuhud adalah di mana keadaan seseorang ketika dipuji, disanjung, bahkan mungkin dicela, dihina dalam sebuah kebenaran, itu sama saja. Hari ini orang-orang yang menyuruhkan kebaikan-kebaikan, dan itu hak yang disampaikan, bahkan itu dicela, tidak disambut dengan sambutan yang hangat, tapi itu dihina, bahkan dicaci maki, ya, maka kemudian sebaiknya kita tidak berubah, karena itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Anda, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kepada orang yang mencelanya. Jangan berubah sikap kita, jangan berubah perasaan kita. Apapun yang kita lakukan itu benar, maka baik atau buruk, dicela atau dihina, maka jadikan kita tetap di atas sebuah keyakinan bahwa celaan dan pujian manusia tidak akan merubah dan tidak akan membawa kepada kemuliaan kita. Oleh karena itu, dengan menganggap dunia hanya sesuatu yang rendah, itu akan membuat kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika seseorang menganggap dunia, ketika dia berharap dunia sesuatu yang luar biasa, ya, bahkan mencari pujian dan sanjungan, ya, dengan dunia dan lain sebagainya, maka kondisi ini tentu menunjukkan hati yang tidak istimewa. Disinilah yakin kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dunia adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala kalaulah seandainya memberikan nilai kepada dunia, maka Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Tapi dunia di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih hina dan lebih rendah dari sayap seekor nyamuk. Jangankan nyamuk, tapi sayap yang lebih halus dan lebih kecil, itu lebih kecil dan lebih hina dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh ikhwanikum muslimin, cara pandang kita terhadap dunia ini mesti kita benarkan. Cara melihat dunia ini juga mesti kita perbaiki. Terkadang ada orang karena cinta dunia yang begitu besar, dia tidak peduli tentang halal dan haram, dia tidak peduli dengan aturan syariat, yang penting dia mendapatkan harta. Dia tidak akan memandang Allah ridho apa tidak, dia tidak akan memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang atau tidak, tapi dia berusaha dengan memiliki dunia dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan, tanpa dia memperhatikan halal haram. Waliyadzubillah. Ini jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memandang terhadap harta, terhadap dunia ini dengan benar, maka akan jauh dari diri kita sifat dengki, akan jauh dari diri kita sifat hasad, akan jauh dari diri kita bersedihan yang berlarut di saat harta itu tidak kita dapatkan. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama berusaha untuk melihat dunia ini dengan kacamata syariat, bukan dengan kacamata syahwat, bukan dengan kacamata yang tercela, tapi kita lihat dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kita lihat dunia dan seisinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Nah, itu sekali lagi bahwa zuhud bukan berarti hidup tanpa harta, bukan berarti hidup harus miskin, enggak. Bukan begitulah zuhud. Tapi zuhud seperti yang sudah dibahas dan disampaikan oleh Abu Dzar, di mana kita harus meyakini di sisi Allah itu lebih hebat dan lebih besar dari apa yang ada sama kita. Sesuatu yang dimiliki oleh Allah jauh lebih mulia dan jauh lebih bernilai dari apa yang ada pada diri kita ini. Dengan mudah Allah akan mencabut, dengan mudah hilangnya nikmat ini dari kita. Maka ini harus kita bangun dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau ini terbentuk dalam jiwa kita, ini terbangun dalam hati dan sanubari kita, insya Allah keyakinan itu akan semakin kokoh, akan membuat kita semakin semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan akan bisa kita bersikap bagaimana di saat kita diuji oleh Allah, agar bisa kita bersabar di atas syariat dan agamanya yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat di dalam memahami ajarannya serta istiqamah di atas apa yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan kita tidak salah kaprah di dalam memaknai zuhud, dan kita harus berusaha untuk melihat bagaimana pemahaman yang benar seperti yang disampaikan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, dan gabungkan kita terhadap orang-orang yang bisa menggunakan nikmat tersebut pada sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla golongan kita orang-orang yang bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita meyakini apa yang ada pada tangan kita jauh harus kita pandang sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kita melihat sesuatu yang dimiliki orang jauh lebih hebat dan jauh lebih mulia. Untuk urusan dunia, lihat apa yang ada pada diri kita, apa yang ada lebih rendah dari kita. Urusan dunia, jangan lihat kepada orang yang lebih dari kita. Ini sebuah kunci yang harus kita miliki. Tapi di dalam urusan agama, ketaatan, lihat kepada orang-orang yang hebat dari kita dalam ibadah, yang bersungguh-sungguh dari kita, yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dari kita. Kita tiru dan kita contoh, bahkan kita motivasi diri kita agar kita menjadi orang yang bersemangat dalam beragama. Jangan dibalik, karena ketika dibalik, disitulah nanti akan hancurnya kita. Kita tidak akan pernah merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Karena mata kita fokus kepada nikmat yang ada pada orang, tidak fokus pada nikmat yang ada pada dirinya, sehingga akan menjadi kufur nikmat. Wal-iyadu billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.